Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. James 22. Hari ini kita mengenalkan prasejarah sisi lainnya Keraton Sambaliung area Berau, dengan ditemani rekan saya. Ini dia guys. Jadi sebelum petualangan hari ini saya ditemani dengan rekan saya, namanya Mr. Lee. Kopi guys, Mr. Lee. Nah ini guys situasinya guys, seperti ini. Berau Sambaliung, begitu indahnya ciptaannya karunia Tuhan Yang Maha Esa ini guys. Oke guys, berhubung kita lihat cuaca seperti ini, nah tanahnya masih basah dia guys, wih lumpur-lumpur dia guys. Mari kita langsung ke TKP Keraton Sambaliung. Jos kandos. Ini guys perjalanannya ini, Mangkurondo Panuroto. Perjalanan menuju Keraton Sambaliung. Nah ini ada ekskavator guys. Ekskavator, weh lokasinya mantap sekali nih, pemandangannya luar biasa. Nah, ini guys melewati rumah-rumah pedesaan guys. Naik bukit turun bukit, jos kandos 86. Ekstrim dia guys, agak ekstrim tapi tidak se ekstrim kehidupan saya guys, terlalu pahit. Nah ini deh guys aura-auranya guys, weh sunyi senyap. Wah ini rumah kosong dia guys. Nah, lokasinya guys hutan belukar. Turun gunung, bukan gunung kembar ya guys. Nah ini dia guys. Wah mendekati guys. Wih syukron ya Rob, la ilaha illallah, mantapnya guys. Adem ayem. Ini dia guys, Jalan Pangeran Polisi Kecamatan Sambaliung guys. Ini guys, subhanallah rapinya guys. Banyak pengunjung guys, dari antar pulau, dari pulau mana, dari mana-mana ini guys yang datang ini guys. Wih tapi tersusun rapi dia ya. Nah, ingat guys, kemanapun kita selalu mentaati peraturan negara guys. Sebagai kita di negara yang baik, nah, selalu pakai protokol kesehatan guys. Nah ini kerajaannya guys, sudah mulai sampai kita. Luar biasa rapinya dia guys. Oke kita lanjut guys. Oke guys, kita sudah sampai guys ke Keraton Sambaliung guys. Keraton Sambaliung ini dia, guys. Oke sebelum masuk kita jangan lupa guys ya, apapun kondisinya, mau dikasih kebebasan atau tidak, kita harus mematuhi peraturan abdi negara sebagai kita warga yang baik Indonesia guys.
demi apalagi musim pandemi seperti ini kan, jangan lupa kita selalu mengikuti protokol kesehatan guys. Jangan lupa masker sama hand sanitizer dan jaga jarak guys. Oke, kita pakai masker dulu guys. Nah, kita semprot dulu. Nah, guys, mas ini masker nih. Ini dia guys. Sebelum kita masuk, kita ikuti protokol kesehatan guys. Let's go, gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guys. Lokasinya guys, nah, sangat tersusun rapi guys. Jadi jangan lupa kalau kita ke Berau guys, Berau Kalimantan Timur, monggo kita mampir ke Keraton Sambaliung guys. Karena di sini nih kisahnya ini banyak prasejarah pembuktian di mana Keraton Sambaliung mulai dari Berau tidak ada ini membuat suatu kerajaan tersendiri guys. Jadi apapun kita itu mempunyai pengetahuan atau apa, alangkah baiknya kita harus mengenal budaya, adat istiadat, prasejarah guys, biar masa dulu mereka tidak hilang guys. Let's go guys. Oke guys, kita lanjut. Mungkin mumpung ada masnya dia guys, mungkin beliau lebih memahami seperti ini kan. Mari kita kenalan guys. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas. Sehat mas. Sehat, alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Ada keperluan apa di sini ya? Ini kita ini mau pengen tahu mas prasejarahnya keraton seperti ini. Tidak mungkin tidak namanya prasejarah, karena anak-anak muda sekarang ada beberapa yang melupakan prasejarah mas. Jadi kita ini untuk generasi muda, kita harus mempelajari prasejarah seperti apa sih keraton yang Berau, seperti apa, dan keraton-keraton lainnya. Tidak mungkin tidak ada suatu kerajaan, kan dulu tidak ada presiden tuh. Ya, betul. Daripada menghilangkan kejenuhan, aktivitas yang tidak senonoh apalagi yang masa muda kan. Jadi kita memperkenalkan budaya, adat dan keraton seperti Berau, mau biar netizen ini tidak lupa dengan prasejarah perjuangan untuk bangsa kita. Ya. Ini ngomong dari mana dan dengan siapa ini? Saya Mr. James 22 mas. Oh, saya Mr. Hans. Mr. Han. Siapa? Mr. Lee. Mr. Mr. Lee. Lee. Mungkin karena kita dalam pandemi seperti ini, kita pertama mari kita cuci tangan dulu ya. Oh Silakan. siap mas, siap mas. Oke guys, kemanapun kita harus mengikuti protokol kesehatan guys. Bukan berarti kita melalaikan kebebasan, sudah pemerintah usaha vaksin atau apa, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan guys. Sebelah sini. Oke guys, selesai mengikuti protokol kesehatan, kita lanjut bertanya-tanya sama masnya yang mau ambil di sini. Jadi ini ya, Nah, Keraton Sambaliung ini berdiri sudah zaman pada saat penjajahan Jepang. Jepang, Mas, ya? Ya. Salah satunya kita melihat sendiri, ini ada mortar-mortarnya. Ini memang asli dari dulu ya, mortar. Terus habis itu ini memang besi asli nih mas. Dari Iya, zaman dia, Mas, ya. dari zaman kerajaan ini sudah ada ini mas. Makanya Oke, guys. untuk pameran ini ya. Tapi masih kategori masih terawat mas dia. Masih terawat dia. Ini masih terawat. Besinya memang asli. Bukan batu dia mas ya? Bukan ini besi. Ini dia guys. Besi yang sudah lama sekali ya. Meriam mungkin ini mas ya? Ya, mortar atau meriam. Subhanallah, pejuang-pejuang kita Indonesia guys. Bisa bikin seperti ini zaman dulu. Zaman Ya kan? dulu lah ya, Nah. bertahan mas ya. Jadi ceritanya ini dulunya kerajaan ini Berau khususnya mau dibombardir oleh Jepang. Intinya mau diambil alih kekuasaan dia Bukan, mas ya. dilempar sama bom nuklir atom. Nuklir bom atom. Iya, ini salah satu monumennya. Nah, Oh, kenapa ada monumen tangan memegang nuklir? Jadi ketika dibom sama Jepang,
kerajaan Sambaliung ini dulu yang menahan bom nuklir itu. Dipegang pakai tangan aja. Dipegang pakai tangan Iya. ya Mas ya. Dihentikan bom nuklir itu. Inilah monumennya. Ini kisah nyata seperti itu agendanya. Mungkin ada kebesaran yang di atas Ya, mempercayai semua sesuatu itu petualangan. atas kebesaran Allah karena kita mempertahankan suku adat istiadat serta pribumi ada di sini, menyelamatkan daerah sini. Kerajaan Sambaliung menahan bom nuklir dengan tangan. Ini Oke, guys. monumennya seperti ini ya. Subhanallah. Maha besar guys. Jadi nggak heran orang dulu sakti-sakti karena mereka mau belajar dan juga untuk keadilan. Ya. Berarti bukan semerta-merta Untuk diri untuk sendiri, bersih, malah bukan. untuk masyarakat Untuk semua Mas, ya. masyarakat Ini, Mas. dan lingkungan sekitarnya. Ini salah satu monumennya ya. Monumen kerajaan menahan nuklir rajanya. Jadi kita lanjut ke sana, silakan. Ayo, guys. Let's go. Dos kados 86. Dari sebelah kiri tadi kita lihat monumen. Kita lanjut ke sebelah kanannya keraton. Keraton Mas. Siap. Sebelah kanan sana itu ada kapal. Kapal Ada kapalnya guys. di mana? Tapi bukan helikopter yang goyang-goyang begini Mas ya. Bukan. Jadi kapal ini dulu itu zaman kerajaan inilah pemenang lomba untuk balap dayung kapal. Mungkin ciri khasnya Ya, ini kapalnya. tradisi adat sini mungkin. Ya, Mas, tradisi adat Bero ini adalah ada perlombaan untuk sampan. Kapal Sampan, Mas, Ya, sampan. Ini salah siap, satu kapalnya siap, yang siap. Wih, Yang pernah luar biasa memenangkan lomba. sekali, guys. Nah, di sini setelah sebelah sampan ini ada monumen yang dimana monumen ini saya juga tidak paham ya. Iya. Silakan nih. Monumennya ini ada bahasa yang dimana bahasanya ini saya juga tidak paham. Ini guys. Nah, Nah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guys. Jadi kemanapun kita petualang atau jangan pernah lupakan namanya adat istiadat dan budaya kita guys. Ini mungkin Mas ya. ya. Jadi monumen ini entah fungsinya apa, tujuannya bagaimana. Di atasnya dikasih kain kuning, di bawahnya kain kuning, dan ini ada tulisan yang bahasanya pun saya juga tidak paham ini bahasa apa. Mungkin bahasanya zaman beliau Zaman lah ya dahulu, pada saat zaman dahulu, penjajahan iya. seperti apa. Benar. Dan mungkin di sini ada tulisannya biar orang netizen dan penonton semua kalau di sini membuktikan bahwa ada namanya silsilah Mas ya. Petuah untuk kami yang kaum masa muda ini. Mas. Betul. Mungkin ketika kita sudah permisi ya, kita permisi, kita lihat dulu ada silsilah di sini Mas ternyata Mas. Terjemahan dua tugu Keraton Sambaliung. Mungkin kita bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita harus pamit dulu guys. Oh di sini dia Mas. Ya. Ini ada terjemahan Tugu Prasasti Keraton Sambaliung. Siap siap. Tugu yang pertama prasasti berhuruf Arab dan berbahasa Melayu. Jika Sultan ada duduk di muka rumah atau di muka lawang sekaping, maka siapa-siapa mau lewat, maka orang itu duduk dahulu, tidak boleh melewati Sultan tersebut. Tugu yang kedua itu sebelah sana, itu prasasti berhuruf lontar Bugis. Ya. Ternyata huruf yang kedua itu adalah lontar Bugis. Yang pertama, apabila Sultan berada di depan istananya atau di depan pintu gapura, maka barang siapa yang lewat harus duduk dahulu, kemudian meneruskan langkahnya, tidak boleh berjalan sebelum memperlihatkan diri ketika Sultan sedang berada di luar. Demikianlah menurut aturan adat. Tidak boleh berselisih di dalam wilayah istana meskipun ada perkara yang dipertentangkan. Yang ketiga, tidak diperkenankan ketawa saat memandang ke istana. Dilarang pula orang duduk di jalanan depan istana, tetapi di samping istana diperbolehkan duduk. Tidak boleh melihat-lihat ke istana Sultan apabila tidak ada hal yang sebaiknya dilihat. Siap. Yang kelima, jangan menutup atau memotong arah jalan perempuan di tengah jalan meskipun pandanganmu adalah seorang budak. Kalian para lelaki menepilah sedikit. Jika perlu turunlah dari jalanan apabila ada perempuan bersama dengan ibunya yang kamu lihat turun dari rumah. Ini menghargai seorang perempuan sampai seperti ini. Berarti beliau ini
dari segi prasastinya kerajaan di sini mas, lebih mungkin bahasanya gini mas ya. Jadi kita kalau bertamu dimanapun tempatnya itu guys, mau astral mau tidak, berarti kita harus pamit dulu. Seperti kita kayak di rumah mas ya, ketok Betul. pintu dulu, Salam assalamualaikum. salam Jadi dulu. tidak semerta-merta serobot ya guys. Jadi lebih mengutamakan itu adab, Betul. akhlak dan ilmu mas Ilmu, ya. ya betul. Adab, akhlak dan ilmu. Dan ilmu mas ya. Salah satu memang dilihatkan dari tugu prasasti ini. Tugu prasasti itu Iya. pembuktian nyata kebesaran Betul. beliau. Ya. Jadi silakan kita lanjut lagi ke sana. Oke guys, sebelum kita keliling-keliling di tempat yang lain, kita harus pamit dulu guys. Seperti apa kondisinya di sini, ada sosok apakah panglima atau bagaimana guys, kita harus pamit dulu guys. Mungkin teman saya, rekan saya ini bisa dibantu guys. Mudah-mudahan kita tidak mentakaburkan sebuah akidah. Ini kita saling menjelaskan, belajar budi prasejarah guys. Jangan pernah hilangkan waktu di masa muda, kita harus benar-benar mengorek, selalu belajar masalah prasejarah guys. Kita anak muda generasi sekarang harus banyak-banyak belajar prasejarah seperti apa. Mari kita buktikan guys. Enggak mas, yang perlu ditanyakan. Silakan. Jadi gimana mas pendapat Mister Lee sendiri daerah-daerah ini, atau ada sosok astral atau siapa? Dari awal atau ini aja? Yang ini aja mas. Kalau ini saya melihat apa, dua penjaga. Dua penjaga. Ini ada dua penjaga yang memakai pakaian adat Kalimantan itu loh. Ada Kalimantan mas ya. Penjaga seperti apa itu? Pakai adat Kalimantan zaman perang itu loh mas. Zaman perang lah mas ya. Masih pakai tombak apa itu? Oh gitu ya. Tapi dari segi beliaunya mas, kira-kira masuk di sini mengizinkan lah sebuah, atau kan istilahnya kemanapun kita berziarah, mengungkap sejarah, tidak ada namanya minta sesuatu apa, mengizinkan lah kira beliau. Kalau untuk apa, segi positif untuk kebaikan nggak apa-apa. Awalnya tadi nggak mengizinkan kan, kita lupakan apa namanya, Tawasul. Lupa tawasul, berdoa Ya. pamit lah bahasanya mas ya. kita izin. Jadi beliau-beliau yang ada di belakang sini nih sudah menerima, dan selama kegiatannya untuk hal positif beliau menerima ya. Alhamdulillah. Hanya 2 orang mas ya penjaganya. Dua, saya lihat dua sih. 2 orangnya. Tidak ada hal-hal yang lain mas ya. Tidak ada ya. Memang prasasti ini punya sesuatu yang kalau malam ini bercahaya. Bercahaya dia mas. Kayaknya. Yang kanan kiri atau yang tengah? Jadi kira-kira menurut sampai yang bisa bagaimana pandangan sampai? Di tengah ini di antara tiga ini ada apa, sosok silat gitu. Sebagai cahaya seperti itu ya. Kalau misalnya saya salah, siapa tahu ada penonton. Ada yang lebih memahami mas ya, Iya. biar sama-sama mempelajari, mengoreksi diri, bukan berarti kita itu mentakaburkan sesuatu mas ya. Iya. Karena pada dasarnya kita manusia ini harus selalu belajar untuk menikmati namanya kebesaran Tuhan mas ya. Betul. Jadi kita tidak semerta-merta punya ini tidak ada kesombongan mas ya. Jadi adanya sebuah kelebihan untuk istimewa itu rasa syukur kita lah mas ya. Betul. Iya, kalau seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Silakan komen guys, buat motivasi kami dan para netizen untuk kita kedepannya progres yang lebih baik lagi seperti apa, dan pendapatnya kami tunggu. Kita bisa lanjut ke sana mas, karena ada buaya yang menunggu di situ. Buaya mas ya, Iya, ada tapi tidak hidup kaki, nanti kira-kira kita dimakan ini mas. Sudah pulangnya begini tidak kerenteng hidup. dia mas. Jadi buayanya ini adalah, kita lihat sendiri dulu. Oh, Silakan. biar ada rasa penasaran ya, Iya. ada buayanya guys. Tapi buayanya bukan buaya darat dia mas ya. Kalau buaya darat enggak. Kalau buaya darat ya kita ini. Oh, siap.
Jadi ini salah satu gambaran keratonnya Sambal Liung yang sudah direnovasi ya. Sudah direnovasi Sudah ini guys. direnovasi seperti ini. Karena ini sudah banyak pembugaran karena bangunan lama ini Mas. Mungkin ini kayak semacam kamera ini apa ya mas? Ambil positifnya punya anak main-main tetap pariwisata, tapi Betul, kesasar betul. kasar hal positif itu. Iya, biar nggak ada yang mencoret-coret Mas. Ah betul. Jadi Merusak cagar budaya kerajaan Sambal Liung. Betul. Jadi kamera ini untuk memantau. Karena ya kita pasti mengikuti kemajuan zaman kemajuan zaman. bahwa di segala sesuatunya itu kita harus menjaga seperti apa adanya. Tidak boleh menyepelekan, tidak boleh mencoret-coret, bahkan merusak apapun yang sudah menjadi peninggalan sejarah. Jadi suatu apabila nih mau dari Indonesia atau orang luar negeri ke sini, jadi semacam terawat betul gitu loh mas. Betul. Budaya kita terjaga rapi. Betul. Oke guys. Karena salah satu citra saat sebagai sebuah bangsa adalah menghargai budaya dan adat istiadat bangsa tersebut. Betul. Nah, kita lihat sebelah sini mas. Oke Ini ada guys. Buaya guys. muara. Buaya muara mas. Ya. Oke guys, kita lanjut guys. Lihat buaya. Jangan salah persisi guys, jangan buaya darat. Buaya asli guys. Jadi mas, kok buaya ini seperti ini ada tradisi tersendiri kan mas? Maksudnya dimuseumkan atau jelmaan siapa atau bagaimana? Jadi buaya ini yang kita lihat di belakang adalah sebenarnya ini bukan dari Berau buaya